Ini adalah salah satu kisah pertempuran terbesar yang cukup menentukan dalam Perang Dunia Kedua. Ini adalah kisah pertempuran yang terjadi pada pertengahan 1943 di front timur Eropa, melibatkan pasukan Uni Soviet melawan pasukan Jerman Nazi. Kisah dua kekuatan besar yang sama-sama mengandalkan kekuatan angkatan darat yang kemudian saling menghantam di sebuah dataran terbuka yang luas. Ini adalah kisah pertempuran tank terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Kisah yang melibatkan 8.000 tank, 4.800 pesawat, 20.000 lebih meriam dan mortir, serta 2 juta personel tentara. Ini adalah kisah pertempuran Kursk atau The Battle of Kursk. Kekalahan Jerman di Stalingrad pada awal tahun 1943 merupakan titik balik besar dalam Perang Dunia Kedua di front timur. Pertempuran ini tidak hanya menghancurkan sejumlah besar kekuatan militer Jerman, tetapi juga mempengaruhi strategi, moral, dan kemampuan perang Jerman secara keseluruhan. Sebanyak 300.000 tentara Jerman dan sekutunya, termasuk tentara Rumania, Italia, dan Hungaria, terjebak dalam pengepungan Soviet. Hanya 91.000 tentara yang masih hidup dan ditangkap Soviet, termasuk Komandan Jenderal Friedrich Paulus, yang menjadi salah satu jenderal Jerman pertama yang berhasil ditangkap hidup-hidup. Selain kerugian personil, Jerman juga kehilangan tank, artileri, kendaraan, dan logistik dalam jumlah yang besar yang sulit digantikan karena tekanan perang di beberapa front sekaligus. Jika sebelum Stalingrad, Jerman memegang inisiatif strategis di front timur yang mampu melancarkan serangan-serangan besar seperti Operasi Barbarossa pada tahun 1941 atau Operasi Blau pada tahun 1942. Tapi setelah kekalahan tersebut, Jerman dipaksa untuk bertahan. Soviet mulai menguasai inisiatif strategis dan mampu melancarkan serangan balasan besar-besaran. Garis depan Jerman menjadi rentan terhadap serangan Soviet, khususnya di bagian selatan. Kekalahan ini memaksa Jerman untuk mundur ke posisi yang lebih defensif. Kekalahan di Stalingrad juga berdampak besar pada moral Jerman dan sekutunya. Kekalahan ini meruntuhkan mitos yang menyebutkan bahwa Wehrmacht tak terkalahkan, sebuah mitos yang sudah ada sejak awal perang. Rakyat Jerman mulai kehilangan kepercayaan kepada kemenangan total, meskipun propaganda Nazi terus berusaha mempertahankan semangat juang. Kekalahan ini juga menambah ketidakpercayaan para jenderal Jerman ke Hitler yang sebenarnya sudah terjadi sejak adanya Operasi Barbarossa. Adolf Hitler mulai semakin terisolasi dalam pengambilan keputusan. Jenderal-jenderal Wehrmacht seperti Erich von Manstein semakin meragukan kemampuan Hitler untuk memimpin perang dengan efektif. Belajar dari kekalahan di Stalingrad, Jerman kemudian menyesuaikan strategi perang mereka. Beberapa jenderal seperti Erich von Manstein mengusulkan strategi defensif yang lebih fleksibel untuk memperlambat gerak maju Soviet. Sebelumnya, Hitler seringkali memerintahkan pasukannya untuk bertahan hingga titik darah penghabisan yang menyebabkan lebih banyak kerugian bagi pasukan Jerman.
Hitler juga kemudian memprioritaskan mempertahankan wilayah ekonomi yang penting seperti wilayah pertanian Ukraina karena sumber daya ini sangat penting untuk mendukung upaya-upaya perang Jerman. Jerman juga mempercepat pengembangan senjata baru seperti tank Tiger dan Panther serta pesawat-pesawat tempur canggih untuk mencoba mengimbangi jumlah pasukan Soviet yang begitu besar. Kekalahan ini juga memperburuk hubungan Jerman dengan sekutu Eropa Timurnya. Mereka mulai meragukan peluang kemenangan Jerman dan mulai mempertimbangkan dukungannya ke Jerman. Di sisi lain, setelah kemenangan di Stalingrad, situasi berubah secara dramatis bagi Soviet. Filosofi strategi Soviet berubah secara drastis. Dari bertahan, ini menjadi menyerang. Tentara Merah mulai menguasai inisiatif strategis. Soviet juga berhasil mengembangkan strategi pertahanan mendalam untuk menahan serangan Jerman sekaligus mempersiapkan serangan balasan. Pendekatan ini terbukti sangat efektif digunakan dalam pertempuran Moskow, pertempuran Stalingrad, dan nanti juga akan diterapkan di pertempuran Kursk ini. Setelah Stalingrad, Soviet makin mampu memobilisasi sumber daya manusia dan material dalam jumlah yang besar untuk melancarkan serangan-serangan berikutnya. Ini memungkinkan mereka untuk mengimbangi bahkan melampaui kekuatan teknologi Jerman. Kemenangan di Stalingrad juga memberi Soviet waktu lebih panjang untuk meningkatkan kapasitas logistik dan produksi perang. Pabrik-pabrik besar yang sudah dipindahkan ke wilayah timur, jauh dari garis depan, sudah beroperasi penuh, menghasilkan pesawat dan senjata dalam jumlah yang sangat besar. Soviet memproduksi tank T-34 dan artileri dalam jumlah yang sangat besar, memberikan mereka keunggulan jumlah yang sangat signifikan dibandingkan dengan Jerman. Soviet juga terus memperkuat jaringan transportasi logistik untuk mendukung serangan ke wilayah barat. Kemenangan di Stalingrad meningkatkan kepercayaan sekutu barat, yaitu Amerika Serikat dan Inggris terhadap kemampuan Uni Soviet. Soviet kemudian mendapatkan lebih banyak lagi bantuan militer melalui program Lend-Lease dari Amerika Serikat, termasuk truk, makanan, dan bahan mentah. Bantuan ini mempercepat gerak maju Tentara Merah ke arah Berlin. Tak hanya itu, Sekutu Barat kemudian juga semakin terdorong untuk segera membuka front kedua di Eropa Barat guna mempercepat kekalahan Jerman. Kemenangan ini juga membawa dampak ideologis yang sangat signifikan. Keberhasilan Soviet di medan perang digunakan untuk mempromosikan ideologi komunis baik di dalam negeri maupun di negara-negara yang diduduki Jerman. Banyak negara netral dan perlawanan antifasis di Eropa Timur dan Balkan terinspirasi oleh keberhasilan Soviet, yang kemudian mereka mendukung gerakan-gerakan pro-Soviet. Keberhasilan ini memulihkan kepercayaan Tentara Merah pada kemampuan mereka untuk melawan Wehrmacht yang sebelumnya dianggap tidak terkalahkan. Rakyat Soviet yang menghadapi penderitaan yang luar biasa akibat perang mendapatkan harapan baru setelah kemenangan Stalingrad ini. Soviet tampak sangat menikmati kemenangan di Stalingrad hingga kemudian sangat percaya diri untuk segera merencanakan serangan ofensif merebut Kharkov. Setelah kemenangan di Stalingrad, Soviet kemudian meluncurkan serangkaian operasi ofensif untuk merebut kembali wilayah-wilayah dari Jerman, termasuk kota Kharkov. Pada awal Februari tahun 1943, Soviet meluncurkan dua operasi ofensif sekaligus, yaitu Operasi Bintang atau Operation Star dan Operasi Galop.
Operasi Bintang dilaksanakan oleh pasukan dari Front Voronezh di bawah komando Philip Golikov, sedangkan Operasi Galop dilaksanakan oleh pasukan Soviet di bawah komando Rodion Malinovsky. Tujuan utama Operasi Bintang adalah merebut kota-kota strategis di wilayah timur Ukraina, termasuk Kharkov, Kursk, dan Belgorod. Sedangkan tujuan utama Operasi Galop adalah menyerang wilayah selatan Ukraina, termasuk Donbas, dan bahkan mencoba merebut Dnipro. Operasi Galop membantu menekan pasukan Jerman di wilayah selatan, memaksa mereka untuk memperpendek garis depan dan memfokuskan pertahanan di daerah lain. Ini memberikan keuntungan strategis bagi Operasi Bintang yang fokus untuk merebut Kharkov. Dalam Operasi Bintang, Tentara Merah memanfaatkan kelemahan garis pertahanan Jerman yang mengalami kekosongan setelah kekalahan besar di Stalingrad. Banyak unit Wehrmacht berada dalam kondisi lemah karena mundur dari Kaukasus dan pertempuran di Donbas dengan sangat tergesa-gesa. Mundurnya grup Angkatan Darat A Jerman dari Kaukasus dan grup Angkatan Darat Jerman Don dari wilayah Donbas menciptakan kekosongan di garis pertahanan Jerman. Pada tanggal 8 Februari 1943, pasukan Soviet berhasil merebut Kursk. Kharkov akhirnya juga jatuh ke tangan Tentara Merah pada tanggal 16 Februari 1943 setelah perlawanan singkat dari pasukan Jerman termasuk divisi Panzer SS. Pasukan Jerman di Kharkov tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan kota, kemudian mundur untuk menghindari pengepungan. Meskipun Soviet berhasil merebut Kharkov, keberhasilan ini tidak bertahan lama. Jerman kemudian menyusun rencana operasi untuk merebut kembali Kharkov secepatnya. Operasi militer ini kemudian disebut sebagai Operasi Kharkov ketiga, sebuah serangan balasan yang dipimpin oleh Jenderal Erich von Manstein, Komandan Grup Angkatan Darat Selatan. Setelah merebut Kharkov dengan mudah, Soviet memang sangat percaya diri. Soviet terus maju ke arah barat dengan cepat, tetapi pasukan mereka kelelahan setelah operasi panjang sejak Stalingrad. Soviet terlalu percaya diri, memperpanjang garis depan mereka hingga menjadi terlalu tipis, sementara cadangan mereka sebenarnya minim. Pada tanggal 20 Februari 1943, Jerman melancarkan serangan balasan di sepanjang front selatan menggunakan pasukan lapis baja. Pasukan Soviet yang terisolasi mulai dihancurkan di wilayah Dnipropetrovsk dan sekitarnya. Pada Maret 1943, setelah berhasil mengepung pasukan Soviet di beberapa kantong, Jerman kemudian mulai menyerang Kharkov. Korps Panzer SS melancarkan serangan langsung ke kota, memanfaatkan keunggulan lapis baja dan superioritas taktis mereka. Kharkov kemudian berhasil direbut kembali oleh Jerman pada 15 Maret 1943. Setelah merebut Kharkov, Jerman terus maju dan merebut Belgorod pada 18 Maret 1943 sehingga garis depan mereka menjadi stabil untuk sementara. Tentara Merah mengalami kerugian besar dengan puluhan ribu tentara tewas, terluka, ataupun tertawan. Banyak peralatan termasuk tank dan artileri juga dihancurkan atau direbut oleh Jerman. Serangan ke Kharkov ini berhasil menghentikan serangan besar Soviet untuk sementara, memungkinkan Jerman mempertahankan posisi mereka di Ukraina dan front timur selatan. Operasi Kharkov ketiga adalah contoh klasik manuver taktis brilian oleh Jenderal Erich von Manstein dan Wehrmacht.
Keberhasilan Jerman dalam operasi Kharkov ketiga mematahkan serangan Soviet dan menghancurkan banyak unit Soviet. Operasi ini dianggap sebagai salah satu keberhasilan manuver defensif ofensif terbaik oleh Jerman di front timur. Jenderal von Manstein menggunakan taktik perang manuver dengan memanfaatkan pasukan lapis baja Jerman untuk mengepung dan menghancurkan pasukan Soviet yang bergerak terlalu jauh ke depan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Wehrmacht masih mampu mengalahkan Soviet dalam pertempuran besar, meskipun mereka baru saja mengalami kekalahan besar di Stalingrad. Hitler merasa bahwa inisiatif strategis masih dapat dipulihkan asalkan Jerman dapat menghancurkan pasukan Soviet dalam serangan besar berikutnya. Garis depan Jerman di wilayah Ukraina cukup stabil untuk sementara waktu. Ini menciptakan kesempatan bagi Jerman untuk melancarkan serangan besar berikutnya terhadap tonjolan Kursk yang dianggap sebagai titik lemah di garis pertahanan Soviet. Operasi Kharkov ketiga memberikan bukti bahwa strategi ofensif masih efektif. Keberhasilan taktis ini mendorong Hitler untuk memilih pendekatan ofensif dengan melancarkan sebuah operasi militer ofensif, membuang saran para jenderalnya untuk menerapkan strategi defensif. Meskipun keberhasilan di Kharkov memberikan alasan bagi Hitler untuk melanjutkan strategi ofensif, sebenarnya banyak jenderal Jerman tidak setuju dengan rencana Hitler untuk melakukan sebuah operasi yang ofensif. Jenderal Heinz Guderian, penggagas strategi Blitzkrieg, dan beberapa jenderal lainnya menentang operasi ofensif ini sepenuhnya dengan alasan bahwa Jerman tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenangkan perang ofensif saat ini melawan Soviet, terutama setelah kehilangan besar-besaran di Stalingrad. Dia menyatakan, apakah kita benar-benar membutuhkan serangan ini? Apakah tidak lebih baik menjaga kekuatan tank kita untuk pertahanan? Itu kata Guderian. Hitler sama sekali tidak mendengarkan kritik Guderian dan terus melanjutkan rencana ofensif ini. Memang, ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan secara serius oleh Hitler sebelum melakukan operasi ofensif ini. Hitler tidak mempertimbangkan bahwa kekuatan Soviet terus meningkat setiap harinya. Soviet belajar dari kekalahan mereka di Kharkov dan menggunakan waktu penundaan untuk mempersiapkan pertahanan mereka di Kursk, termasuk memperkuat pasukan mereka dengan tank, artileri, dan ladang-ladang ranjau. Tak hanya itu, sumber daya Jerman sebenarnya sudah sangat terbatas. Operasi Kharkov ketiga memang sebuah kemenangan taktis, tetapi Jerman sebenarnya juga telah kehilangan banyak sumber daya di Stalingrad dan tidak mampu menggantikan kerugian ini dalam jangka panjang. Faktor medan perang Kursk yang sangat berbeda dari Kharkov juga tidak dipertimbangkan oleh Hitler. Kursk bukanlah wilayah yang cocok untuk strategi manuver lapis baja yang digunakan dengan sukses di Kharkov. Medan Kursk yang datar dan terbuka sangat mendukung pertahanan berlapis Soviet. Tekad Hitler untuk melakukan operasi ofensif ke Kursk sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Pasukan Jerman kemudian bersiap untuk maju ke Kursk dalam operasi Citadel. Tapi ternyata Hitler menunda operasi Citadel. Apa yang terjadi? Unternehmen Citadel atau Operasi Citadel atau Operasi Banteng adalah nama kode untuk serangan Jerman di Kursk. Strategi dalam operasi ini dirancang untuk menghancurkan tonjolan Kursk dengan gerakan penjepit ganda dari utara dan selatan, sehingga mengepung pasukan Soviet yang ada di sana.
Jerman ingin memusnahkan sebanyak mungkin unit Soviet yang ditempatkan di tonjolan tersebut. Dengan menghancurkan tonjolan, Jerman berharap dapat memperpendek garis pertahanan Jerman dan memperkuat logistik di wilayah timur. Jika operasi Citadel ini sukses, diharapkan juga memulihkan moral pasukan Jerman yang menurun setelah kekalahan di Stalingrad. Jerman merencanakan serangan terjepit ini dengan menyerang dari dua arah. Serangan dari arah utara dilakukan oleh Grup Angkatan Darat Tengah di bawah komando Walter Model, sedangkan serangan dari arah selatan dilakukan oleh Grup Angkatan Darat Selatan di bawah komando Erich von Manstein. Dalam operasi Citadel ini, Jerman mengandalkan kekuatan utama yang berupa divisi panzer atau tank. Jerman akan memusatkan kekuatan tanknya termasuk tank baru, yaitu tank Tiger I dan tank Panther serta tank destroyer Ferdinand. Jerman berharap kekuatan tank dan artileri mereka yang superior secara teknologi akan mampu mematahkan pertahanan Soviet. Dalam operasi Citadel ini, Jerman tetap mengandalkan taktik Blitzkrieg, yaitu serangan cepat dan konsentrasi kekuatan di titik-titik tertentu. Jerman menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan serangan, termasuk mengumpulkan informasi intelijen tentang posisi dan kekuatan pertahanan Soviet. Soviet juga sudah mengetahui rencana serangan Jerman melalui intelijen, termasuk informasi dari mata-mata seperti Richard Schwartz. Setelah mengetahui rencana ofensif tersebut, Soviet segera membangun pertahanan berlapis-lapis hingga kedalaman 300 km yang terdiri dari parit anti-tank, ladang ranjau, rintangan kawat berduri, dan posisi artileri. Operasi Citadel ini awalnya dijadwalkan pada April 1943, tapi tiba-tiba Hitler memutuskan untuk menunda operasi ini. Hitler menunda serangan ini hingga bulan Mei untuk menunggu produksi dan pengiriman tank-tank baru seperti Panther, Tiger I, dan Ferdinand. Hitler percaya bahwa kehadiran tank-tank baru ini akan menjadi faktor penentu dalam pertempuran. Pada bulan Mei 1943, Hitler kembali memutuskan untuk menunda serangan sekali lagi hingga bulan Juli karena laporan dari intelijen Jerman menunjukkan bahwa pasukan Soviet masih kuat di wilayah Kursk. Dia ingin memberi waktu lebih banyak untuk menyelesaikan masalah teknis pada tank Panther dan Ferdinand serta menambah jumlah tank yang tersedia di garis depan. Keputusan Hitler untuk menunda operasi menciptakan perdebatan sengit di antara pemimpin militer Jerman. Beberapa jenderal mendukung serangan segera, sementara yang lain ragu-ragu tentang kemungkinan keberhasilan operasi ini. Jenderal Erich von Manstein, komandan Grup Angkatan Darat Selatan, menyarankan untuk segera menyerang Kursk setelah kemenangan di Kharkov. Dia percaya bahwa serangan kilat di awal musim semi sebelum Soviet dapat memperkuat pertahanan mereka memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Penundaan, menurutnya, hanya akan memberi Soviet waktu untuk memperkuat pertahanan mereka dan meningkatkan jumlah pasukan serta peralatan militer. Jenderal Walter Model, komandan Grup Angkatan Darat Tengah, meskipun mendukung serangan, juga mengingatkan bahwa serangan harus dilakukan dengan persiapan matang. Dia menyarankan untuk terus memperkuat pasukan di sektor utara sebelum serangan diluncurkan. Pada akhirnya, keputusan terakhir ada pada Hitler. Hitler bersikeras untuk menunda operasi karena keyakinannya bahwa kehadiran tank-tank baru seperti Panther dan Ferdinand akan memberikan keunggulan teknologi yang krusial.
Namun, ini mencerminkan pola pikirnya yang semakin tergantung pada senjata ajaib atau Wunderwaffe. Dia mengabaikan kekhawatiran banyak jenderalnya tentang hilangnya elemen kejutan dan meningkatnya kekuatan Soviet setiap harinya. Keputusan untuk menunda operasi Citadel memberikan keuntungan besar bagi Soviet. Soviet menggunakan waktu penundaan untuk terus memperkuat sistem pertahanan berlapis mereka dan memobilisasi lebih banyak tank, artileri, dan pesawat tempur sehingga memiliki keunggulan jumlah yang sangat signifikan. Soviet juga mulai merencanakan operasi balasan yang akan diluncurkan segera setelah mematahkan serangan Jerman di Kursk. Sebenarnya, seberapa canggih tank-tank baru Jerman yang sangat diharapkan oleh Hitler ini sampai menunda 2 kali operasi Citadel ini? Penundaan serangan dalam operasi Citadel adalah salah satu keputusan strategis yang paling kontroversial di pihak Jerman. Adolf Hitler menunda pelaksanaan serangan yang awalnya direncanakan pada musim semi 1943 menjadi awal Juli 1943. Penundaan ini dimotivasi oleh harapan bahwa Jerman dapat meningkatkan kekuatan militer mereka dengan melengkapi pasukan dengan tank-tank baru yang diyakini akan memberikan keunggulan teknologi melawan tank-tank Soviet. Tank-tank baru yang canggih ini dirancang untuk mengungguli tank Soviet seperti T-34 dan KV-1 yang sebelumnya mampu mengalahkan tank-tank Jerman di berbagai pertempuran. Ini dia tank-tank harapan Hitler untuk memenangkan pertempuran di Kursk. Yang pertama adalah Panzerkampfwagen 5 Panther yang sering disebut Panther. Tank Panther ini dirancang sebagai jawaban terhadap keunggulan T-34 Soviet. Tank ini mulai diperkenalkan pada awal 1943 dan dirancang khusus untuk memiliki kombinasi perlindungan, daya tembak, dan mobilitas yang optimal. Tank Panther dianggap sebagai salah satu tank terbaik dalam Perang Dunia II dari segi desain teknis. Tank Panther ini mempunyai meriam dengan penetrasi yang luar biasa, mampu menembus plat baja tank T-34 dan KV-1 dari jarak jauh. Tank ini juga mempunyai baja depan setebal 80 mm dengan desain miring untuk meningkatkan perlindungan tanpa menambah bobot berlebihan. Dengan mesin Maybach yang kuat memungkinkan mobilitas yang baik meskipun bobotnya cukup berat, yaitu 44 ton. Tank ini masih mampu melaju hingga 46 km per jam di jalan raya. Tank Panther unggul dalam pertarungan jarak jauh dan pertempuran di medan terbuka. Perlindungan yang baik dan kemampuan ofensif yang mematikan menjadikannya ancaman besar bagi tank Soviet. Tapi sayang, masalah mekanis sering terjadi, terutama selama pertempuran awal di Kursk. Banyak tank Panther mengalami kerusakan teknis sebelum mencapai medan perang. Tidak hanya itu, proses produksi yang rumit membuat jumlah tank Panther yang tersedia sangat terbatas. Tank baru berikutnya adalah Panzerkampfwagen 6 Tiger atau yang sering disebut tank Tiger saja. Tiger adalah tank berat Jerman yang diperkenalkan pada akhir 1942.
Tank ini dirancang untuk menjadi tank superior dengan lapisan baja tebal dan daya tembak luar biasa. Tank Tiger memiliki meriam 88 mm yang biasa dipasang di flak atau senjata anti pesawat Jerman yang terkenal. Tank Tiger ini mampu menghancurkan tank T-34 dan KV-1 milik Soviet dari jarak lebih dari 2 km. Baja depan tank ini setebal 100 mm dan baja samping setebal 80 mm, memberikan perlindungan superior terhadap hampir semua senjata anti-tank Soviet. Tiger adalah tank yang sangat efektif dalam pertempuran defensif dan pertempuran frontal. Tank ini sangat mendominasi di medan perang terbuka karena kombinasi daya tembak dan perlindungan yang sangat sempurna. Tapi sayang, tank ini memiliki bobot yang sangat besar, sekitar 54 ton, sehingga membatasi mobilitas di medan sulit seperti medan berlumpur. Konsumsi BBM-nya juga boros, sehingga lumayan mempersulit logistik Jerman. Tank ini juga susah diproduksi dan mahal, sehingga jumlah unit yang tersedia terbatas. Selain Panther dan Tiger, Jerman juga memperkenalkan tank destroyer baru dalam pertempuran Kursk ini. Tank destroyer ini dinamakan Ferdinand, atau beberapa orang sering menyebutnya sebagai Elephant. Tank Ferdinand adalah penghancur tank berat yang dirancang menggunakan sasis prototipe Tiger 1 Porsche. Tank ini dilengkapi dengan meriam 88 mm yang lebih panjang dan lebih kuat dibandingkan dengan meriam Tiger. Meriam tank ini memiliki kemampuan penetrasi luar biasa, mampu menghancurkan hampir semua tank Soviet dari jarak jauh. Baja depannya setebal 200 mm, memberikan perlindungan yang luar biasa kepada tank ini dari senjata anti-tank Soviet. Tank Ferdinand ini sangat efektif dalam pertempuran jarak jauh, khususnya di medan terbuka. Tank ini tidak dapat ditembus oleh semua jenis senjata anti-tank Soviet. Tapi sayangnya, tank ini tidak memiliki senjata sekunder yang membuatnya rentan terhadap infanteri musuh. Tidak hanya itu, tank ini mempunyai mobilitas yang sangat buruk karena bobotnya yang mencapai 65 ton, jauh lebih berat daripada tank Tiger. Satu lagi kelemahannya, tank ini sangat rentan terhadap kerusakan mekanis yang nanti akan mempersulit di medan pertempuran. Tidak hanya tank baru, Jerman juga memperkenalkan tank lama yang sudah di-upgrade kemampuannya. Namanya adalah Panzerkampfwagen 4 Ausf H, atau yang sering disebut sebagai tank Panzer generasi keempat. Panzer adalah tulang punggung pasukan lapis baja Jerman. Dengan varian baru ini, Panzer menjadi jauh lebih tangguh. Tank ini dilengkapi dengan perisai tambahan dan meriam yang lebih baik. Meriam tank Panzer varian ini memiliki kemampuan penetrasi yang cukup baik terhadap tank T-34 Soviet. Dilengkapi dengan baja depan setebal 50 hingga 80 mm dan plat baja tambahan serta pelindung anti roket di sisi samping tank. Tank Panzer 4 ini lebih mudah diproduksi, sehingga memungkinkan untuk diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Tank ini juga cukup fleksibel dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi medan. Hanya saja, tank Panzer 4 ini kalah dalam beberapa aspek seperti kecepatan dan kemampuan manuver dibandingkan dengan tank T-34. Selain tank, Jerman juga mengandalkan senjata meriam anti-tank canggih seperti Pak 40 75 mm. Senjata anti-tank ini sangat efektif melawan tank Soviet, terutama di posisi defensif. Kemudian ada juga Pak 43 88 mm, senjata anti-tank berat dengan penetrasi luar biasa. Meriam ini juga digunakan pada tank destroyer Ferdinand.
Kemudian ada Minenhor dan Panzerfaust, senjata portable yang efektif untuk melawan tank Soviet pada jarak dekat. Hitler percaya bahwa tank-tank canggih Jerman akan memberikan keunggulan yang menentukan dalam pertempuran Kursk. Tank Panther dan Tiger dirancang untuk mengatasi keunggulan tank Soviet seperti T-34, terutama dalam pertempuran jarak jauh di medan terbuka. Tank destroyer Ferdinand sangat diandalkan untuk mampu menghancurkan tank Soviet dari jarak jauh sebelum Soviet dapat mendekat untuk membalas. Medan datar di Kursk juga diyakini Hitler akan menguntungkan tank-tank berat Jerman yang memang lebih efektif dalam pertempuran jarak jauh. Walaupun Jerman sudah memiliki tank baru yang lebih kuat dan canggih, Soviet juga sudah mempersiapkan pertahanan mendalam dengan ranjau, artileri, dan tank cadangan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga diharapkan mampu menetralisir sebagian keunggulan teknologi Jerman. Apakah keunggulan teknologi tank Jerman bisa menandingi jumlah tank Soviet yang sangat besar ini? Setelah Hitler menunda selama 2 bulan demi menunggu produksi tank-tank baru seperti tank Panther dan Tiger, akhirnya operasi Citadel diluncurkan. Pada awal Juli 1943, serangan dilakukan oleh pasukan Jerman ke tonjolan Kursk dari 2 arah serangan. Dari arah utara, serangan dilakukan oleh kelompok Angkatan Darat Pusat di bawah komando Field Marshal Gunther von Kluge. Dari arah selatan, serangan dilakukan oleh kelompok Angkatan Darat Selatan di bawah komando Field Marshal Erich von Manstein. Rencana Jerman adalah menjepit tonjolan Kursk dari 2 sisi sehingga mengepung seluruh kekuatan tentara merah yang bertahan di sana. Dengan mengepung dan menghancurkan pasukan Soviet di dalam tonjolan, Jerman berharap mematahkan potensi serangan balasan Soviet untuk beberapa bulan ke depan. Untuk itu, kelompok Angkatan Darat Tengah yang menyerang dari utara dan kelompok Angkatan Darat Selatan yang menyerang dari selatan direncanakan akan bertemu di suatu titik yang berada di sekitar kota Kursk, lebih tepatnya di wilayah timur laut kota ini, dekat jalur rel yang strategis. Jerman menganggap wilayah ini penting karena merupakan jalur logistik vital dan pusat komunikasi Soviet di Kursk. Di selatan, pada tanggal 4 Juli, Jerman mulai melancarkan serangan dari Belgorod menuju Prokhorovka dengan tujuan menembus pertahanan Soviet. Pasukan Jerman yang menyerbu ini adalah bagian dari kelompok Angkatan Darat Selatan, termasuk divisi SS Leibstandarte, Das Reich, dan Totenkampf dari Korps Panzer II SS. Di sini, Jerman mengerahkan tank Panzer IV, tank Panther, tank Tiger I, dan tank destroyer Ferdinand. Mereka menghadapi 3 lapis pertahanan yang disiapkan dengan cermat. Meski menghadapi medan penuh jebakan anti-tank, ranjau, dan artileri, pasukan Jerman berhasil maju secara perlahan. Divisi SS dengan dukungan tank berat menekan posisi-posisi Soviet. Wilayah ini dijaga oleh tentara merah Soviet dari Front Voronezh di bawah komando Jenderal Nikolai Vatutin. Tentara merah ini terdiri dari pasukan kavaleri mekanik dan korps tank pengawal kelima di bawah komando Jenderal Pavel Romistrov. Tank utama mereka adalah tank T-34, KV-1, dan Su-76. Pada tanggal 12 Juli, di dekat Prokhorovka, Jerman berusaha menghancurkan korps tank pengawal kelima Soviet. Serangan ini menjadi klimaks dari fase pertama operasi Citadel.
Melihat korps tank pengawal kelima Soviet mulai terdesak, Soviet langsung melancarkan serangan balasan besar-besaran menggunakan ribuan tank cadangan dengan taktik pertempuran jarak dekat untuk mengurangi keunggulan teknologi tank Jerman. Pertempuran berlangsung sangat sengit dengan tank-tank dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak yang sangat dekat. Bahkan beberapa laporan menyebutkan bahwa pertarungan seringkali terjadi dengan jarak tidak sampai 500 meter. Tentu saja ini sangat menyulitkan tank-tank Jerman yang berat dan lamban. Medan yang sempit dan berdebu ditambah penghalang sungai menambah kesulitan manuver tank-tank berat Jerman seperti Tiger dan Ferdinand. Soviet memanfaatkan keadaan ini dengan sebaik-baiknya. Soviet mengerahkan banyak tank T-34 yang jauh lebih ringan dan lebih lincah. Meskipun Jerman berhasil memukul mundur sebagian pasukan Soviet, tetapi pasukan Jerman gagal mencapai terobosan strategis yang diharapkan. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Jerman kehilangan sejumlah besar tank berat yang sulit digantikan, sedangkan Soviet kehilangan lebih banyak tank dalam jumlah total, tetapi memiliki cadangan yang cukup banyak untuk segera menggantikannya. Di utara, pada tanggal 5 Juli, pasukan Jerman dari kelompok darat tengah di bawah komando Field Marshal Gunther von Kluge mulai menyerang tonjolan Kursk ini. Serangan ini dilakukan oleh pasukan dari Panzer Army ke-9 di bawah komando Walter Model dengan kekuatan divisi Panzer termasuk Panzer generasi keempat dan tank Panther serta unit infanteri bermotor dan artileri berat ditambah dengan dukungan dari unit Luftwaffe untuk serangan udara taktis. Serangan dimulai sejak pagi dengan bombardmen artileri dan serangan udara berskala besar. Jenderal Walter Model memusatkan serangan pada Poniri dan Teplo, dua titik penting yang dianggap sebagai kunci untuk menembus garis pertahanan Soviet. Dalam serangan ini, Jerman menggunakan tank berat Tiger untuk memimpin serangan, sementara infanteri bermotor membersihkan posisi Soviet di belakang tank. Menghadapi serangan Jerman ini, Soviet telah mempersiapkan lapangan dengan ribuan ranjau anti-tank dan anti-personil, kemudian memancing pasukan Jerman untuk memasukinya. Pasukan Jerman terpancing dan memasuki ladang ranjau ini, sehingga memperlambat kemajuan Jerman dan menimbulkan kerugian besar pada tank-tank Panther yang baru dikerahkan. Pada tanggal 8 hingga 10 Juli terjadi pertempuran sengit di sekitar Poniri. Pertempuran sengit ini kemudian sering disebut sebagai Stalingrad kecil karena pertempuran terjadi dalam jarak yang sangat dekat di sana. Pasukan Jerman berhasil merebut beberapa posisi awal, tetapi serangan mereka tertahan oleh perlawanan gigih Soviet. Tentara Merah Soviet menggunakan taktik serangan balik kecil namun sering yang kebanyakan dilakukan dengan tembakan artileri untuk memperlambat kemajuan Jerman. Di sini kemudian Jerman mulai menghadapi masalah logistik, terutama dalam pengisian bahan bakar dan amunisi yang memperlambat momentum serangan mereka. Pada tanggal 11 Juli, di tengah pertempuran yang berkepanjangan, Jerman gagal menembus lapisan kedua pertahanan Soviet. Pasukan Soviet terus mengorganisir pertahanan mereka dengan baik, memperkuat posisi yang rentan. Serangan balasan Soviet mulai diluncurkan lebih intens di sektor tertentu, memaksa Jerman untuk bertahan. Pada titik ini, Jenderal Model menyadari bahwa peluang untuk mencapai terobosan besar semakin kecil. Pada tanggal 12 Juli, pasukan Soviet di utara melancarkan Operasi Kutuzov, sebuah serangan besar dari wilayah Orel menuju garis belakang Jerman.
Serangan ini mengancam kelompok Angkatan Darat Tengah Jerman dari utara, memaksa mereka untuk mulai menarik sebagian pasukan dari sektor Kursk. Dengan serangan Soviet yang semakin kuat, Jenderal Model kemudian menghentikan upaya ofensifnya di sektor utara dan memfokuskan pada upaya defensif untuk menyelamatkan posisi di sekitar Orel. Soviet berhasil mempertahankan garis pertahanan mereka meskipun mengalami kerugian besar dalam jumlah personil dan tank. Operasi Kutuzov berhasil melemahkan posisi Jerman di Orel dan mempercepat transisi ke fase ofensif Soviet. Jerman kehilangan sejumlah besar tank dan personil. Divisi Panzer mengalami kerusakan serius, sementara persediaan bahan bakar dan amunisi sangat terkuras. Kegagalan ini mengakhiri peluang Jerman untuk mengepung tonjolan Kursk. Operasi Citadel di front timur menjadi semakin rumit bagi Jerman karena tiba-tiba Hitler memutuskan untuk mengalihkan fokus. Ada apa ini? Pada tanggal 9 Juli 1943, di tengah-tengah operasi Citadel yang sedang berlangsung di front timur melawan Soviet, Jerman dikejutkan adanya sebuah serangan dari Sekutu Barat. Pasukan Sekutu mulai mendarat ke Sisilia, Italia, dan mulai menginvasi pendudukan Jerman di front Mediterania. Invasi Sekutu ini membuat situasi semakin rumit untuk Jerman dan berdampak signifikan pada kemampuan pasukan Jerman yang sedang menyerang Kursk. Pada saat Sekutu mendarat di Sisilia pada tanggal 9 Juli, kelompok Angkatan Darat Tengah di utara di bawah komando Jenderal Walter Model, mereka masih menghadapi perlawanan sengit di sekitar Poniri dan Teplo. Pasukan Jerman mengalami kerugian besar dalam tank, infanteri, dan artileri tanpa kemajuan signifikan. Mulai ada kekhawatiran tentang logistik karena cadangan bahan bakar dan amunisi mulai menipis. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya serangan masif tentara Merah Soviet dalam operasi Kutuzov pada tanggal 12 Juli. Cerita yang mirip juga terjadi di selatan Kursk. Pada tanggal mendaratnya Sekutu di Sisilia, kelompok Angkatan Darat Selatan yang dipimpin oleh Field Marshal Erich von Manstein mulai menghadapi perlawanan berat dari Tentara Merah, termasuk dari Korps Tank Pengawal kelima Soviet di bawah komando Jenderal Rotmistrov. Kerugian tank berat seperti tank Tiger dan Ferdinand mulai banyak, sementara Soviet terus meluncurkan serangan balasan secara sporadis. Pada tanggal 12 Juli, Tentara Merah meluncurkan serangan balasan besar di Prokhorovka, memaksa Manstein untuk bertahan dalam kondisi yang sulit. Dalam kondisi seperti ini, keesokan harinya pada tanggal 13 Juli, Hitler mengadakan pertemuan darurat di markas besar dengan beberapa komandan, termasuk von Manstein dan Walter Model. Dalam pertemuan tersebut, Hitler memutuskan untuk menghentikan operasi Citadel sepenuhnya di semua sektor. Alasan utamanya adalah kegagalan Jerman untuk mencapai terobosan di utara dan di selatan, ditambah adanya invasi Sekutu di Sisilia yang memaksa pengalihan pasukan Jerman ke front Mediterania atau Italia. Hitler menganggap situasi di Mediterania sangat mendesak karena jika Italia sampai jatuh ke tangan Sekutu, ini dapat membuka jalan bagi Sekutu untuk menyerang pendudukan Jerman di Eropa Barat melalui selatan. Selain penghentian operasi Citadel, Hitler juga memberikan perintah untuk memindahkan beberapa divisi dari front timur ke Italia untuk memperkuat pertahanan.
Beberapa unit panser yang direncanakan untuk menjadi cadangan operasi Citadel akhirnya tidak bisa dikerahkan ke Kursk. Pada tanggal 14 hingga 16 Juli 1943, implementasi penghentian operasi Citadel benar-benar dilaksanakan. Pasukan Jerman menghentikan serangan ofensif dan kemudian beralih ke posisi defensif. Pasukan Jerman mulai mundur dari posisinya di Kursk, sementara tentara Merah Soviet masih akan terus melanjutkan serangan ofensif besar-besaran. Ketika pasukan Jerman mulai mundur dari Kursk pada pertengahan Juli 1943, Soviet memanfaatkan momentum ini untuk meluncurkan serangan balasan besar-besaran. Mereka tidak hanya merebut kembali wilayah yang telah dikuasai Jerman selama operasi Citadel, tetapi juga memulai serangkaian operasi ofensif yang secara permanen mengubah keseimbangan kekuatan di front timur. Operasi Kutuzov di utara Kursk terus berlanjut. Soviet menerobos garis pertahanan Jerman yang lemah di sekitar Orel yang telah kehilangan sebagian besar pasukannya. Perlawanan sengit Jerman tidak mampu menahan arus besar pasukan Soviet yang mengandalkan tank T-34, artileri berat, dan infanteri. Orel direbut kembali oleh Soviet pada tanggal 5 Agustus 1943, menandai keberhasilan besar pertama Soviet dalam operasi ofensif pasca Kursk. Kelompok Angkatan Darat Tengah mundur ke posisi defensif baru di sepanjang sungai Desna. Soviet berhasil mempersempit tonjolan yang sebelumnya dikuasai Jerman di utara Kursk. Operasi Rumyantsev di selatan Kursk diluncurkan pada tanggal 3 Agustus 1943, bertujuan merebut kembali kota Belgorod dan Kharkov serta melemahkan kelompok Angkatan Darat Selatan Jerman. Serangan dimulai dengan bombardemen artileri besar-besaran, diikuti serangan tank dan infanteri. Pasukan Soviet menerobos garis pertahanan Jerman yang sudah lemah setelah kerugian besar di Prokhorovka dan penarikan sebagian pasukan ke Italia. Belgorod berhasil direbut Soviet pada 5 Agustus 1943 dan Kharkov direbut kembali pada 23 Agustus 1943 setelah pertempuran sengit. Kelompok Angkatan Darat Selatan terpaksa mundur lebih jauh lagi ke Dnieper mempersiapkan pertahanan baru di sepanjang sungai. Selama mundurnya pasukan Jerman, tentara Merah Soviet terus mengejar tanpa henti. Soviet tidak memberi waktu Jerman untuk memulihkan diri, mengejar mereka dengan serangan cepat dan serangan artileri berat. Unit lapis baja Soviet memainkan peran penting dalam menghancurkan pertahanan Jerman yang terus bergerak mundur. Soviet juga terus memobilisasi pasukan cadangan mereka, menggantikan kerugian besar yang mereka derita di Kursk dan terus memperkuat serangan balasan. Mundurnya Jerman dari Kursk menandai transisi permanen inisiatif strategis ke tangan Soviet dari defensif menjadi ofensif. Tentara Merah juga berhasil menghancurkan sebagian besar kemampuan ofensif Jerman di front timur. Jerman kehilangan banyak tank, pesawat, dan personel selama pertempuran di Kursk dan operasi-operasi balasan Soviet. Pasukan Jerman di front timur mulai kekurangan sumber daya, sementara Soviet terus meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mundurnya Jerman dari Kursk, Soviet mulai optimis untuk memulai berbagai serangan operasi ofensif. Pandangan tentara Merah Soviet mulai memandang ke arah Berlin, ibu kota Jerman di mana Hitler tinggal.